Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penelitian pengembangan dan metode pengembangan Berkendahl dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Ayan Arsitari, MPD. Apa sih penelitian pengembangan itu? Menurut Berkendahl, penelitian pengembangan adalah metodologi riset yang mampu mengembangkan suatu produk pendidikan sehingga berimplementasi pada kemajuan zaman. Dan menurut Soeharto, pengertian penelitian pengembangan adalah metodologis riset yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan prototipe, desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut G, penelitian pengembangan didefinisikan sebagai usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif yang digunakan oleh sekolah dan bukan untuk menguji teori. Apa saja sih langkah-langkah model penelitian pengembangan Berkendahl? Langkah-langkah yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi yang dimana yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Langkah-langkah yang kedua yaitu perencanaan, yakni yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin atau diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan draft awal produk, yaitu menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan dan menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, termasuk pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Langkah yang keempat, pengujian lapangan pendahuluan, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek. Pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Langkah yang kelima, revisi produk utama, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk utama yang siap diuji coba lebih luas. Langkah yang keenam, pengujian lapangan utama, yaitu meliputi uji efektivitas desain produk sehingga diperoleh desain yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologi. Langkah yang ketujuh, revisi produk operasional, yaitu penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Langkah ke-8, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, yaitu uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Libatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan ini berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Langkah yang ke-9, revisi produk akhir, yaitu penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ke-10, diseminasi dan implementasi, yaitu mempersiapkan produk dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Selanjutnya, contoh penelitian menggunakan metode Berkendahl dengan judul Pengembangan Instrumen Tes Literasi Matematika Model PISA yang diteliti oleh Delianti Azumarito Pulungan. Diakses dalam bentuk jurnal. Abstraknya berisi, penelitian ini bertujuan menghasilkan instrumen literasi matematika model PISA untuk peserta didik usia minimal 15 tahun atau setingkat siswa SMA kelas 10 yang teruji kelayakan dan keunggulannya untuk mengukur literasi matematika
siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model Brock and Gale. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan tes iterasi matematika, model PISA. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Review dari ahli menyatakan instrumen tes literasi matematika model PISA yang berada pada kategori baik. Kedua, hasil tanggapan peserta didik untuk aspek keterbacaan pada uji coba one-to-one sebesar 90,48%, kategori sangat baik. Ketiga, hasil uji validitas butir pada uji coba luas diperoleh 33 butir valid dengan nilai reliabilitas sebesar 0,918. Keempat, hasil uji validitas konstruk diperoleh hasil bahwa setiap butir secara signifikan dapat mengukur 7 variabel literasi matematika, yaitu komunikasi, matematisasi, penyajian kembali, mendalat dan memberi alasan, menggunakan strategi, menggunakan simbol, serta menggunakan alat matematika. Kelima, model konseptual literasi matematika model PISA yang dirancang berada pada kategori good fit dengan nilai RMSIE 0,019, CFI 0,91, dan GFI 1,00. Yang keenam, instrumen tes literasi matematika model PISA praktis kategori sangat baik dengan nilai sebesar 92%. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.